Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh yang berkah ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh rangkaian ibadah dan amal soleh kita diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan sholawat tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia minaz zulumati ila nur. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, pada kajian 2 pekan yang lalu saya menyampaikan tentang macam-macam muhasabah, macam-macam tafakur, macam-macam perenungan. Yang di situ saya menyampaikan tentang 5 macam perenungan yang melahirkan 5 kebaikan dalam hidup kita. Renungan yang pertama adalah tafakur fi ayatillah. Merenungkan tentang ciptaan Allah, kebesaran Allah yang terbentang di alam semesta ini. Yang terbentang di langit, di bumi, lautan, daratan. Itu harus kita tafakuri. Sebagaimana dalam surah Yusuf misalkan ayat 105. Wa ka'ayyin min ayah fis samawati wal ard. Berapa banyak tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Tarawunaha, dan engkau melihat setiap saat, setiap hari. Wahum anha mu'ridun. Tapi banyak manusia yang berpaling dari kebesaran Allah tadi. Itu Yusuf ayat 105. Di situ Allah menyuruh kita untuk merenungkan ciptaan yang maha dahsyat ini. Kemudian juga dikaitkan dengan surah misalkan Ar-Ra'd ayat 2. Ya. Allah berfirman di situ, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha, kata Allah. Allah yang meninggikan langit tanpa tiang. Allah menciptakan, meninggikan langit tanpa tepi, di mana tepi langit, di mana ujung langit, dan tanpa tiang. Tarawunaha, dan engkau menyaksikan setiap saat tentang langit yang Allah ciptakan begitu sempurna dan dahsyat itu. Tsummastawa 'alal 'arsy, kemudian Allah bersemayam di arsy, yudabbirul amra, mengatur segala urusan, mengatur ciptaannya, memelihara ciptaannya. Ya, bahkan Allah juga meninggikan langit, menciptakan matahari, menciptakan bulan, mempergilirkan siang dan malam. Semuanya kullu yajri ila ajali musamma. Ya, Allah ciptakan matahari, bulan, semuanya berputar pada orbitnya, pada porosnya. Dan kita menyaksikan setiap hari bagaimana matahari terbit tepat waktu, ya, on time, tenggelam tepat waktu sekali. Dan dia tidak pernah bermaksiat, tetap pada orbitnya, pada porosnya. Itu semuanya Allah yang mengatur, Allah yang menciptakan, Allah yang memanage semuanya. Kita disuruh untuk mentafakuri, merenungkan ciptaan Allah yang luar biasa ini. Bahkan disebutkan Ar-Rahman, ya, ayat 5 sampai 12. Ya. Wasyamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wadu'aha lil anam fiha faqihatu wan nakhlu dzatul akmam wal habbu dzul asfi war raiha. Itu semua Allah sebutkan. Dari ciptaan langit, bumi, tumbuh-tumbuhan, bintang, bulan, kemudian juga buah-buahan, ada kurma di situ. Ya, itu sebutkan agar kita semuanya menyadari bahwa ada yang menciptakan alam semesta ini. Bahkan dalam surah Az-Zariyat ayat 20 dan 21. 2 ayat kan, wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di bumi ini banyak sekali tanda kekuasaan Allah, dan dalam dirimu, kata Allah. Penciptaan diri kita aja, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, dalam, luar dan dalam, banyak sekali
tanda-tanda kekuasaan Allah. Bapak sekalian, maka di dalam surah Ali Imran ayat 190 dan 191, terutama ayat 191-nya, Allah perintahkan kita untuk selalu mengingatnya, menyebut kebesarannya, memenuhi hati dengan asma-asma Allah, dan menggunakan akal kita untuk mentafakuri ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi kita disuruh untuk banyak mengingat Allah dalam segala keadaan. Ketika duduk, ketika berdiri, ketika berbaring, ketika berjalan, dan menggunakan akal kita untuk mentafakuri, merenungkan ya ciptaan Allah yang maha sempurna ini, langit dan bumi, ya, dan apa yang dalam diri kita, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban. Jadi kerja akal dan hati dalam mengingat Allah, merenungkan ciptaan Allah akan melahirkan keyakinan, melahirkan tauhid, melahirkan juga keimanan yang sempurna kepada Allah. Begitu yang pertama kemarin saya sampaikan. Yang kedua adalah bertafakur terhadap nikmat-nikmat Allah yang telah Allah curahkan kepada kita. Surat Ibrahim itu kan ayat 34. Yang apabila kita menghitung nikmat Allah, mual itu. Karena saking banyaknya. Sehingga Allah berfirman, wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sungguh banyak nikmat yang Allah curahkan pada kita. Semua kebutuhan kita hidup sudah Allah sediakan. Semenjak dari rahim atau perut ibu kita ada kehidupan di situ. Disediakan tempat yang kompatibel barangkali dengan bayi yang ada di dalam rahim, disediakan tempat yang nyaman, ya. Lahir ke dunia sudah ada hamparan, sudah disediakan udara, disediakan oleh Allah air, ikan, buah-buahan yang perlu kita konsumsi sesuai dengan tubuh kita. Ada mengandung vitamin C, vitamin A, vitamin B, sudah Allah sediakan. Semuanya cocok buat tubuh kita. Sehingga Allah selalu menyentuh hati dan perasaan kita dengan ayatnya. Berkali-kali berulang-ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah mana lagi yang engkau dustakan, kata Allah. Untuk itu sikap kita terhadap nikmat Allah yang begitu sempurna ini. Dikatakan sempurna itu karena dalam surah Luqman ayat 20. Dari surat Ibrahim 34. Jungto surat Luqman ayat berapa? Ayat 20. Allah berfirman, alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Tidakkah engkau melihat, kata Allah? Lihatlah, kata Allah. Lihatlah, kata Allah. Perhatikan. Allah menundukkan buat engkau, hai manusia, semua yang ada di langit dan di bumi. Ditundukkan. Taskhir. Apa? Taskhir itu ditundukkan oleh Allah. Alam tarau anallah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua ciptaannya yang ada di langit dan di bumi untuk kepentingan manusia. Wa asbagu alaikum ni'amahu zahiratan wa batin. Dan Allah sempurnakan nikmatnya baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Nah, ini semuanya untuk kepentingan manusia. Maka dengan demikian ya sungguh banyak nikmat Allah. Apa sikap kita terhadap nikmat itu? Allah tuntun kita dalam surat Ibrahim ayat 7. Allah berfirman, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kalau kita menyadari, merenungkan begitu banyak nikmat Allah yang tak terhingga, maka sikap kita kepada Allah adalah syakartum. Kita harus banyak bersyukur.
menjadi manusia yang pandai bersyukurlah kepada Allah atas nikmat Allah yang tak terhingga yang dicurahkan kepada kita setiap saat dari bangun tidur sampai tidur lagi. Alhamdulillah tadi malam kita ya Allah istirahatkan sejenak lah, dimatikan sejenak, dan tadi kita bisa menghirup udara Allah kembali dengan ucapan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Semoga masih ada ya doa-doa itu kita baca dari hari ke hari ya Pak ya, sehingga kita dapat mensyukuri nikmat Allah dengan cara terus menggunakan nikmat itu sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas ibadah dan amal soleh kita kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah tafakur, merenungkan terhadap janji Allah yang sudah Allah sampaikan kepada kita. Bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah kenikmatan yang langgeng, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Ghasyiyah ya, ayat 8 sampai 16 itu Allah berikan kepada kita informasi tentang kenikmatan yang akan kita raih insya Allah di akhirat kelak. Apa itu? Wujuhu yawma idzin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha lagiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabum mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyyu mabsusah. Nah, itu ayatnya Pak. Al-Ghasyiyah ayat 8 sampai 16. Itu janji Allah yang Allah akan berikan nanti di akhirat pada orang-orang yang amalnya di dunia ini baik. Mengisi umur, mengisi kesehatan, sisa waktu itu betul-betul digunakan untuk terus pas tabiqul khairat. Apa Pak? Pas tabiqul khairat. Sehingga tidak ada waktu kecuali penambahan amal soleh. Dari waktu ke waktu, dari hari ke hari terus bertambah kualitas ibadahnya, amal solehnya. Sehingga dia layak mendapatkan tadi wujuhu yauma idzin na'imah. Nanti dibangkitkan di akhirat dalam keadaan wajah kita berseri-seri. Kegirangan, kesenangan, kebahagiaan, kemuliaan. Kenapa? Lisa'yiha radiyah. Karena waktu dunianya, amal perbuatannya semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi mereka fi jannatin 'aliyah, Allah sediakan surga yang tinggi. Nah, itu Allah berfirman dalam surah Al-Ghasyiyah ya, ayat 8 sampai berapa? Ayat 16. Banyak sekali ayat-ayat yang menjanjikan bagi orang-orang yang amalnya baik, mengisi hidup dengan kebaikan-kebaikan, bagi mereka balasan kenikmatan yang langgeng di akhirat kelak. Nah, ketika kita banyak mentafakuri tentang janji-janji Allah yang begitu hebat buat hamba-hambanya, maka akan ada kecintaan kita untuk menuju akhirat. Ar-rabbah fil akhirah. Jadi tidak hanya betah di dunia, tapi ada kerinduan untuk bertemu Allah di akhirat. Dan dalam surah Ad-Duha ayat 4, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat lebih baik dari dunia ini. Al-A'la ayat 16 kalau tidak salah, wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat lebih baik dan kekal abadi. Dunia serba fana semuanya. Akhirat kekal abadi. Dunia tempat kita menyeberang. Akhirat destinasi tujuan kita untuk selama-lamanya. Maka sekalian kita harus berbekal diri di dunia ini. Jadikan dunia sebagai ladangnya akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladangnya akhirat. Di akhirat bagaimana tanaman kita di dunia ini. In khairon fa khairun. In syarron fa syarrun. Kalau kita menanam kebaikan, akan menuai kebaikan di akhirat. Kalau kita menanam keburukan, akan panen juga keburukan di akhirat. Itulah maka hendaklah kita harus terus mentafakuri. Bapak sekalian, janji-janji Allah yang begitu hebat kepada hamba-hambanya yang perbuatan dunia ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan demikian ada kecintaan kita, kerinduan kita untuk menuju akhirat.
Jadi bukan takut, Pak. Bukan takut, bukan khawatir, tapi ada kerinduan untuk cepat-cepat bertemu dengan Allah gitu kira-kira ya. Cepat-cepat untuk apa? Untuk menempati surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kita meminta pada Allah cepat mati. Bukan berarti ya Allah, cepatkanlah mati ya Allah agar aku bisa dapat. Bukan begitu. Tetap aja itu semuanya menjadi tujuan hidup kita akhirat dengan terus kita melaksanakan tugas-tugas hidup di dunia. Itu yang ketiga. Yang keempat, Bapak rahimakumullah, kita diperintahkan untuk banyak merenungkan tentang ancaman Allah, yaitu berupa siksanya, berupa neraka ya di akhirat kelak. Dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 2 sampai 7 gitu kan. Jadi ayat sebelumnya wujuhu yauma idzin khashi'ah. Di akhirat nanti akan ada manusia yang mukanya hina, tertunduk hina, menyesal. Kenapa menyesal? Amilatun nasibah. Apa? Amilatun nasibah. Karena waktu dunia dia leha-leha, dia poya-poya, dia hura-hura, dia ingkar kepada Allah, dia lupa pada Tuhan yang menciptakan dirinya, mendapatkan nikmat yang betul banyak, kufur nikmat kepada Allah, berbuat maksiat, berbuat durhaka, entah sholat, entah puasa, sombong ke Allah, hidupnya selalu menebarkan kebencian di dalam di dalam ya, hidup sesama manusia. Ya, dan lain sebagainya. Nah, ini disebut oleh Allah wujuhu yauma idzin apa tadi? Amilatun nasibah. Apa? Amilatun nasibah. Orang-orang yang hidupnya diisi dengan perbuatan-perbuatan yang durhaka, perbuatan maksiat. Apa balasannya? Nah itu ya. Ada situ Allah sebutkan narun, apa? Narun hamiyah, ya. Wujuhu yauma idzin khasyi'ah amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Kelak mereka akan masuk neraka yang menyala-nyala. Ini naudzubillah min dzalik. Maka perlu juga kita merenungkan tentang ancaman Allah yang begitu dahsyat kepada umat manusia kalau dia berbuat maksiat. Kemudian yang terakhir, yang kelima, nah ternyata perenungan terhadap ya ancaman Allah itu akan melahirkan al-khauf. Apa Pak? Al-khauf. Ya merasa takut kepada Allah, takut tidak mendapat rahmat dari Allah, takut mendapat petunjuk dari Allah, takut tidak dilindungi oleh Allah, takut akan azab Allah nanti akhir. Sehingga dengan demikian dia meninggalkan perbuatan maksiat. Jadi meninggalkan perbuatan maksiat, perbuatan durhaka, kan dia takut dibangkitkan keadaan wujuhun apa? Hamilatun nasib atau khosyah tadi kan. Nah, jadi wajahnya dibangkitkan keadaan khosyah, artinya terhina, tertunduk ya dan menyesal. Kemudian yang kelima, Bapak sekalian, diperintahkan kita untuk banyak mentafakuri tentang perjalanan hidup. Nah, ini Bapak, perjalanan hidup kita selama ada di muka bumi ini. Ada sebuah hadis yang Rasulullah bersabda, "Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innalakum ma'alim, fantahu ila ma'alimikum. Wa innalakum nihaya, fantahu ila nihayatikum. Fa innal abda baina makhafataini, baina ajilin qad madha ma huwa qabin fihi wa baina ajilin qad baqiya ma huwa radin fihi." Ini khutbah Rasul kepada para sahabat, wahai manusia kata Rasul. Sesungguhnya dalam hidupmu ada rambu-rambu yang harus kau taati, yang harus kau patuhi. Rambu-rambu ini ya ada halal, ada haram, ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau kita merujuk pada hukum taklifi, itu ada 5 kan Mbak ya? Ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada yang boleh. Hukum taklifi Pak ya. Jadi ada rambu-rambu yang harus kita taati, kita lalui agar kita selamat. Sama dengan rambu-rambu lalu lintas gitu kan. Kalau lampu merah ya diamlah gitu. Lampu hijau jalan.
Lampu kuning pelan-pelan gitu kan. Coba bayangkan kalau lampu merah semuanya jalan, Pak, apa yang terjadi? Ya, eksiden ya, mungkin ada tabrakan barangkali ya. Karena orang melanggar lalu lintas itu ditaati agar keselamatan. Ya, kalau di Indonesia barangkali jalan sebelah kiri, Pak ya, sebelah kiri ya. Itu kan rambu-rambu, ya. Rambu-rambu dunia lah, rambu-rambu manusia. Ya. Ada Allah juga memberikan rambu-rambu kepada kita, petunjuk hidup yang sempurna, guidance, al-manhaj, ya kurikulum hidup, ya yang sempurna. Ya Allah ciptakan ini bumi dengan aturannya kan. Ya. Wong langit aja ada aturannya, matahari juga ada aturannya. Pernah nggak matahari bermaksiat, Pak? Ya. Kalau matahari bermaksiat kan repot kita, Pak ya. Saminggu tenongol misalnya matahari kan. Tidak mau terbit 1 minggu, Pak. Jangankan 1 minggu, sehari aja tidak nongol matahari, ya, mesti akan merusak. Merusak apa, Pak? Waktu. Konsep waktu akan rusak tuh kalau matahari tenongol. Tapi kan nggak pernah matahari itu bermaksiat kepada Allah, Pak. Dia taat, patuh kepada Allah. Maka dalam surah Ali Imran 83, ini apa, Pak? Surah nomor 3, ayat 83. Afa ghairu dinillahi yabguna walahu aslama man fis samawati wa man fil ard. Apa engkau mencari agama selain Islam? Padahal semua ciptaan Allah di langit dan di bumi aslama, patuh tunduk kepada Allah. Langit, matahari, bulan, bintang, udara, buah-buahan, semuanya tunduk patuh kepada Allah. Saya sering mengatakan, contohnya, ya, tidak pernah kita melihat buah semangka berdaun sirih, Ustaz. Tidak ada. Tidak ada itu. Sudah melagu aja ada ya. Tapi dalam kenyataan, nggak tahu mungkin ada juga nanti. Ya, ada rekayasa genetik. Ya, buah semangka berdaun sirih. Ya. Bisa dibayangkan, Pak, kalau ada petani nanam padi, tumbuhnya jengkol gitu kan. Kacau kan? Kacau dunia ini gitu. Ya. Petani ya nanam padi tumbuh jengkol gitu. Atau nanam duren tumbuhnya pete gitu. Wah, besok repot itu. Tapi kan nggak pernah itu kan. Karena semuanya lu tundukkan. Ya, demikian pula matahari, bulan, bintang, langit, hujan, bayangkan. Satu hujan saja menumbuhkan berbagai macam rasa. Siapa yang memberi rasa itu? Ya, coba tumbuh ada yang sepet, ya, ada yang asem, ada yang amisnya. Padahal sama airnya air hujan, tapi rasanya berbeda sekali. Dan kita nggak pernah memberikan rasa kepada buah yang kita tanam. Bunga-bunga yang Allah ciptakan disiram dengan satu macam air hujan, tapi warnanya bermacam-macam itu. Ada merah, kuning, hijau, ada merah, ada kuning, ada hijau, ada ungu. Itu siapa yang menciptakan warna itu, Pak sekali? Kecuali Allah yang Maha Sempurna. Bapak sekalian, maka untuk itulah kita juga diperintahkan untuk banyak mentafakuri pilihan hidup kita. Dan Allah memberikan rambu-rambu dalam hidup kita. Ya, yang harus kita lalui, yang harus kita taati. Agar rambu itu bisa mengharapkan kita kepada keselamatan. Dan dalam hidupku, kata Nabi, ini lanjutkan, itu khutbahnya ya. Innalakum nihaya. Dan engkau punya ujung dalam hidup. Punya, destinasi, tujuan tadi ya, dalam hidup. Maka raihlah ujungmu itu dengan husnul khotimah itu kira-kira. Jangan sampai kita berujung dalam hidup dengan su'ul khotimah. Fa innal abda baina makhawfataini. Manusia itu sekarang dalam dua posisi, kata. Jadi kita ini sekarang dalam dua posisi. Posisi hari-hari yang telah kita lalui. Nah, ini hari-hari semenjak kita lahir sampai usia kita, tergantung berapa usia kita sekarang. Sudah kita lalui. Sampai sekarang kita ada di tahun 1445 Hijriah. Atau 2023. Bulan Agustus. Kekarasa. Mes Agustus deui nya. Kedeng deui 2023. Lebaran deui kedeng deui. Si jauh Pak ya. Nah, itu sekalian, cepat sekali ya berlalu. Itu kita harus mentafakuri,
Hari-hari yang telah kita lalui dan kita tidak tahu apakah semua amal kita itu diterima oleh Allah. Apakah ibadah kita diterima oleh Allah? Belum tentu. Mungkin kita merasa sudah banyak amal kita, sudah banyak bekal kita, padahal di dalam catatan Allah masih sedikit dibanding dengan nikmat Allah yang begitu banyak pada kita. Itulah yang harus kita renungkan. Hari-hari yang lalu, yang telah kita lalui, dan kita nggak tahu apa yang terjadi. Lalu putuskan dengan hari-hari itu. Dan hari akan datang. Entah kapan. Nah, ini kan hari akan datang. Siang ini, sore ini, besok, lusa, minggu depan, hanya Allah yang tahu. Dan apa yang terjadi dalam diri kita, wallahu a'lam. Nanti jam 12 siang apa terjadi, wallahu a'lam. Kita melangkah hari esok, tapi hari esok belum tentu milik kita. Pernah itu saya sampaikan. We are going to tomorrow, but tomorrow is not ours, gitu kira-kira ya. Ya, kita melangkah hari esok, tapi hari esok belum tentu milik kita. Hari ini hari Ahad kita masih hidup, Senin besok wallahu a'lam. Apakah masih ada beredar nama Ahmad Mulyadi Qasim di dunia, atau sudah pengumuman sore nanti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi mudah-mudahan panjang umur ya Allah. Amin. Allah berikan kesempatan lah ya untuk beribadah, beramal saleh. Tapi Allah hanya Allah yang tahu. Nanti lihat dalam surat Luqman ayat 34. Surat apa Pak? Luqman ayat 34. Di ujung ayat itu kan ada 5. Itu ayat terakhir Pak. Di Luqman itu hanya 34 ayatnya. Itu ayat terakhir. Di situ Allah menjelaskan 5 kunci-kunci gaib. 5 kunci yang tidak bisa dicapai oleh manusia. Di antaranya adalah wa ma tadri nafsum madza taksibu goda. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Itu ujung ayat itu begitu. Tidak ada orang yang tahu apa yang terjadi pada dirinya esok hari sekali. Manusia boleh berencana, tapi Allah yang memutuskan rencana manusia. Hari Senin kita boleh berencana. Hari ini pun kita berencana. Jam 10 nanti saya ada misalkan pertemuan dengan alumni S2 di Ciapus gitu. Jadi ini apa ada kumpul-kumpul jam 10 sebenarnya ya, alumni. Nah, itu rencana Pak. Tapi apakah jam 10 nanti masih hidup? Wallahu a'lam. Wa ma tadri nafsun madza taksibu goda. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada orang yang tahu di tanah mana, di bumi mana dia akan meninggal dunia. Ada yang tahu Pak? Si fulan meninggal di atas kasur, si fulan meninggal di jalan, hanya Allah yang tahu. Seandainya manusia tahu akan meninggal di mana, tentu dia akan memanggil ya saudaranya. Wahai anak-anak, cucu-cucu, kumpul. Kakek, bapak mau meninggal nih. Tapi masalahnya kita nggak tahu kapan meninggal dan di mana meninggal. Hanya Allah yang itu Luqman Pak, ayat 34. Maka Rasul mengatakan, fa innal abda baina makhafatan, baina ajilin qad madha ma huwa qabin fihi wa baina ajilin qad baqiya ma huwa rabin fihi. Manusia ada 2 posisi. Hari-hari yang terlalui dan nggak tahu apakah amalnya, ibadahnya itu Allah terima. Dan hari akan datang, dia nggak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Maka pesan yang terakhir Rasul setelah khutbah itu dilanjutkan. Hendaklah setiap engkau wahai umatku, kata Rasul, mempersiapkan hidup ini. Jangan kau tunda-tunda waktu untuk beramal soleh. Jangan kau tunda-tunda untuk beribadah kepada Allah. Untuk bertobat kepada Allah. Mengumpul-ngumpul amal soleh. Menabung kebaikan. Fa idza asbahta fala tantajiril masa. Wa idza amsaita fala tantajiril sobah.
Begitulah pesan Rasul ditutup. Ketika engkau berada di sore hari, jangan engkau menunggu pagi hari untuk berbuat baik. Ketika engkau berada di pagi hari, jangan tunggu sore hari untuk berbuat baik. Wa idza amsayta fala tantajir sabah wa idza asbahta fala tantajir masa. Itu hadis yang terakhir. Ketika kita berada di sore hari, jangan tunggu pagi hari. Jangan ada istilah engke heula. Apa? Samina wa engke heula. Engke heula we. Panjang keneh waktu cek saha. Engke heula. Ya, masih luang cek saha. Iya, itu cek orang. Kalau cek Allah belum tentu. Ya, mungkin hari ini hidup, detik kemudian ya nggak tahu nasib kita. Menit kemudian nggak tahu nasib kita sekalian. Maka Rasul mengatakan jangan tunda-tunda waktu. Jangan mentang-mentang ngorakene kewek geskolot, jangan gitu. Ini Bapak rahimakumullah pesan Rasul pada kita. Maka untuk itu mentafakuri perjalanan hidup menjadi sesuatu yang niscaya ya, yang harus kita lakukan sehingga melahirkan apa? Melahirkan giroh untuk beribadah kepada Allah. Dan ibadah itu bisa 3 bentuknya. Nah ini janji saya kemarin ya, pas kalian. Tadi itu baru intro tadi Pak ya, ya prolognya. Ada 3 bentuk ibadah pas kalian. Yang pertama ada ibadah karena takut kepada Allah. Boleh nggak Pak? Boleh, nggak apa-apa. Ibadah karena takut. Takut tidak dapat rahmat Allah. Takut nggak dapat ampunan Allah.